bahwa manusia sebagai puncak tertinggi puncak tertinggi penciptaan, sesuatu yang membuat manusia atau yang menjadikan manusia bukan hanya bersifat atau kegiatan yang ada padanya, melainkan suatu keseluruhan susunan sebagai sifat-sifat dan kegiatan-kegiatan yang khusus dimiliki manusia, yaitu fitrahnya. Jadi bahwa manusia disebut penciptaan tertinggi itu karena fitrahnya. Apa yang disebut sebagai fitrah itu adalah primordialisme. Primordial. Jadi asal usulnya manusia itu yang membuat manusia menjadi penciptaan tertinggi, begitu. Asal usulnya, karena tidak ada fitrah yang dimiliki oleh makhluk lain seperti fitrahnya manusia, begitu. Apa nanti perbedaannya kita akan bahas. Fitrah membuat manusia berkeinginan suci dan secara kodrati cenderung kepada kebenaran. Itu didasarkan pada surat Ar-Rum ayat 30. Saya lupa lagi itu ayatnya. Coba di searching. Ar-Rum. Ya? Faqim wajhaka lilladzina hanifa. Faqim wajhaka lilladzina hanifa. Ya, betul. Karena begini, ini dasarnya dulu ya, pengantar dan dasarnya dulu. Islam is the meeting between God as such and man as such. Islam adalah pertemuan antara Tuhan sebagaimana adanya dengan manusia sebagaimana adanya. Begitu. Karena perspektif dasarnya itu, Islam adalah pertemuan. Sebetulnya bukan hanya Islam, seluruh agama itu adalah ruang pertemuan, meeting between God and man, antara manusia dengan Tuhan. Begitu. Agama itu pertemuan antara manusia dengan Tuhan. Tetapi yang membedakan antar agama satu dengan yang lainnya adalah cara bagaimana agama itu melihat Tuhan. Begitu. Kalau Islam melihat Tuhan sebagaimana Tuhan itu sendiri. Katakan la ilaha illallah. Di bab 1 begitu. La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Artinya apa? La maujuda illallah. Tidak ada sesuatu yang maujud kecuali Allah, begitu. Konsekuensi dari la ilaha illallah itu la maujuda illallah. Tidak ada eksistensi kecuali Allah. Tidak ada sesuatu yang ada terkecuali adalah wajhullah. Begitu. Islam melihat begitu. Berbeda misalkan dengan Katolikisme. Katolik melihat Tuhan pada kehadirannya, begitu. Kehadiran Tuhan itu diwakili oleh Nabi Isa atau Yesus Kristus, begitu. Nabi Isa itu adalah kehadirannya Allah. Disebut kehadiran itu apa? Kehadiran yang paling tinggi atau teofani yang paling tinggi. Teofani itu adalah kehadiran Tuhan. Teofani yang paling tinggi adalah wahyu. Makanya dalam Al-Quran juga tidak menolak Nabi Isa sebagai sabda, gitu ya. Atau dalam Al-Quran disebut sebagai kalamullah. Nabi Isa itu punya gelar namanya kalamullah. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, kalau Nabi Muhammad Habibullah, kalau Nabi Isa kalamullah. Apanya? Wahyunya Allah.
Karena memang begitu. Nah, umat Katolik melihat Allah dari perspektif kehadirannya, yaitu wahyunya yang apa namanya yang menjelma menjadi Nabi Isa. Kalau kita, wahyu kita adalah Al-Quran. Kalau umat Katolik Kristen itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa itu sendiri sebagai apa, Bible-nya gitu. Islam is the meeting between God as such and man as such. Islam adalah pertemuan antara Tuhan sebagaimana adanya, Allah sebagaimana adanya, dengan manusia sebagaimana adanya. Allah sebagaimana adanya itu kayak gimana? Kan begitu. Allah sebagaimana adanya itu adalah Allah yang terbebas dari ruang dan waktu. Artinya Allah yang transenden. Allah yang bebas dari ruang dan waktu, bukan Allah yang menjelma menjadi menjadi Brahma, menjadi Yesus. Udah bukan Allah yang itu, tetapi Allah pada dirinya sendiri, yang disebut dalam Al-Quran Qul huwallahu ahad. Ini pengertiannya memang mendalam gitu. Bukan figur, tetapi Allah yang esensi, Allah yang ada, Allah yang sebagaimana adanya gitu. Artinya dia huwa terbebas dari apa? Ruang dan waktu. Tidak seperti Allah yang dikenal dalam ruang dan waktu. Bukan Allah yang sering kita sebut dalam doa-doa kita. Itu mah Rob. Yang Rahman, yang Rahim, yang Kudus, yang Salam, itu Rob, begitu ya. Bukan Allah yang itu, tapi huwa. Dalam surat apa, Al-Ikhlas, Qul huwa, ucapkanlah dia. Huwa itu dari segi domir aja itu domir goib, muzakkar, mufrad. Ya. Goib di sana itu bukan goib dalam pengertian ilmu nahu tentu saja, tetapi goib dalam pengertian sesuatu yang tidak bisa diketahui dan tidak mungkin bisa diketahui. Allah itu bukan hanya unknown, tapi unknowable. Sesuatu yang tidak mungkin bisa diketahui. Allah hanya bisa diketahui oleh dirinya sendiri, tidak bisa diketahui oleh kita. Begitu. Kalau Allah bisa diketahui oleh makhluknya, berarti Allah bisa dirangkum oleh makhluknya. Sesuatu yang absurd, sesuatu yang akhirnya membawa konsekuensi bahwa Allah itu tidak maha kuasa gitu. Nantinya tuh konsekuensinya tuh. Jadi Allah itu tidak bisa diketahui. Goib. Baik. Jadi Allah yang sebagaimana adanya itu Allah yang terbebas dari ruang dan waktu, dan Allah yang oleh karena seluruh sifat-sifatnya dia mewahyukan agama kepada manusia. Dia mewahyukan agama kepada manusia. Kemudian manusia sebagaimana adanya adalah, pertama, di sini sebetulnya MFS sudah menyebutkan dlamir atau hati nurani adalah pancaran keinginan pada kebaikan, kesucian dan kebenaran. Nah, manusia sebagaimana adanya itu adalah manusia yang memiliki dlamir di dalam diri. Dlamir itu kalau bahasa Al-Qur'annya lub. Ya. Lub. Lub itu substansi. Jadi secara hierarki begini, ada sudur, ada kol, ada lub, ada syir, gitu. Itu yang kemudian dalam tarekat disebutnya latifah, gitu. Nah, dlamir itu
secara gampangan adalah lub kalau dalam bahasa Al-Quran, atau dalam bahasa Imam Al-Ghazali bisa disebut sebagai apa namanya, zauk, atau dalam bahasa akademis kita menyebutnya sebagai intelek. Jadi ada sesuatu di dalam diri manusia yang disebut sebagai intelek. Intelek itu bukan sifat orang yang punya pengetahuannya. Wih, ini orang intelektual gitu. Intelek itu organ yang ada di dalam diri manusia, tapi organnya tidak bersifat fisik atau biologis. Organnya bersifat metafisik. Intelek itu. Ada yang menyebutkan intelek itu kecerdasan gitu ya, ada yang menyebutkan itu. Tapi kalau dalam bahasa Islamnya itu yang disebut sebagai lub gitu ya. Intelek itu adalah secara lebih detail lagi bisa disebut sebagai ruh. Intelek itu. Untuk Anda Yunda HMBC Indonesia, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya.